Kemudian mungkin akan ada yang bertanya, kenapa kok jam 16? Kenapa kok ini dijadikan tersangka ditahan, kok yang ini tidak? Ini sangat disayangkan. Kenapa? Seakan si Wayat ini membiarkan kejahatan. Bahkan dia dapat undangan. Dalam undangan ini ada apa sehingga dia bisa datang. Tapi musuhnya siapa? Kalau kita menganalisis secara akal saya, musuhnya bukan jauh-jauh, bukan oknum anggota TNI, tapi teman mereka sendiri, adalah pihak kepolisian sendiri. Halo pemirsa, selamat sore, selamat datang kembali. Kita berjumpa kembali di channel Jiwaraga Air News. Pada kesempatan yang indah ini teman-temanku, kepada seluruhnya saya mengajak untuk berdiskusi, untuk dapat membahas dan berkontribusi dalam berkomentar positif mengenai kasus ataupun peristiwa yang telah terjadi di Lampung yang melakukan penembakan diduga oleh anggota TNI yang mengakibatkan 3 orang polisi meninggal dunia. Tentunya ketiga orang polisi ini kita mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggal diberi ketabahan. Dan kami berharap kepada negara supaya dapat bertanggung jawab, memberikan kontribusi, memberikan apresiasi, memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggal, dan juga memberikan kehormatan yang sebesar-besarnya. Karena ketiganya korban ini adalah sebagai korban anumerta gugur dalam peperangan ataupun gugur dalam beroperasi yang dilakukan oleh oknum diduga oknum TNI ini. Tentunya sebelum kita membahas, seperti biasa kepada teman-temanku, bahwa jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya, di-share sebanyak mungkin. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Apa yang Anda berikan tanggapan. Baik teman-temanku, kita langsung pada pembahasan. Bahwa peristiwa telah terjadi, mungkin kita tahu siapa pelakunya. Namun ada yang sangat disayangkan di sini teman-teman, bahwa informasi terbaru sesuai yang disampaikan oleh Irjen Helmi yang menyampaikan bahwa ada anggota polisi yang terlibat sehingga sudah dijadikan tersangka. Salah satu anggota dari Polda Sumatera Selatan berinisial K sudah dijadikan tersangka. Hal ini K sebagai pelaku kejahatan juga, di mana dia sebagai polisi dan juga secara bersama-sama ada di sana. Dan juga K ini menyebarluaskan secara video yang mempromosikan perjudian tersebut sehingga banyak masyarakat yang mengetahui. Tentunya hal itu bahwa tidak terlepas dari pelanggaran undang-undang ITE dan juga pelanggaran kode etik kepolisian. Apakah bisa mungkin juga dapat dikaitkan dengan pasal 55? Tentunya itu adalah pasti dan tidak mungkin tidak pasti. Hal ini yang sangat disayangkan adalah ada salah satu anggota polisi lagi yang bernama Wayat yang berasal dari Polres Lampung, di mana Wayat ini sudah mendapatkan undangan bahwa ada peristiwa ataupun ada kejadian perjudian sabung ayam. Mereka sudah datang bersama satu temannya, itu kata Irjen ya. Namun kenapa tidak dijadikan tersangka? Ini sangat disayangkan. Kenapa? Seakan si Wayat ini membiarkan kejahatan. Bahkan dia sudah mengetahui hal itu, bahwa ada loh kejadian perjudian di sini. Bahkan dia dapat undangan. Dalam undangan ini ada apa sehingga dia bisa datang? Walaupun dengan alasan Irjen Helmi saat ini anggota Wayat telah pulang sekitar pukul 16.00 sekian, namun itu tidak bisa terlepas. Walaupun dia menjelaskan tempus lokusnya, itu Anda tidak sesuai dengan penjelasan. Saya mengatakan bahwa Wayat juga ikut terlibat di dalam itu. Sebagaimana KUHP pasal 221 membiarkan kejahatan, pembiaran kejahatan, apalagi ini polisi, petugas. Junto pasal 55 yang seakan-akan sudah mengetahui dan seakan-akan bekerja sama loh. Ini persengkokolan. Apakah Wayat ini tidak dapat dijadikan tersangka? Tentunya bagi orang yang sehat akalnya, Wayat juga sebagai salah satu pelaku kejahatan karena mengetahui, apalagi dia sebagai polisi. Kenapa dia membiarkan kejahatan?
Sungguh disayangkan ketika keterangan Irjen ini hanya mengalasankan karena Wayat telah pulang di jam 16.00 sekian, lalu tidak bisa dijadikan tersangka. Wahai engkau Irjen, coba kau bayangkan, mungkin kalau Wayat telah memberitahukan pun, jika dia mengetahui ancang-ancang mungkin, pasti Kapolsek ini tidak menjadi korban. Bayangkan hal ini adalah sebagai, kalau menurut saya, analisis saya adalah pengkhianat kepada temannya sendiri. Mereka sudah mendapatkan undangan khusus. Terlebih-lebih kepada inisial K ini, yang terlibat bersama-sama dan hingga mempromosikan. Coba bayangkan pengkhianatan seperti itu, apakah dapat ditoleransi? Wahai engkau Irjen Helmi, saya mengatakan bahwa dari mana dasarnya Anda tidak menjadikan tersangka si Wayat ini? Kami masyarakat Indonesia yang melihat keterangan seperti ini, wah ada apa ini dengan polisi ini? Sudah jelas mereka dapat undangan. Itu undangan bukan undangan hajatan, itu undangan bukan undangan pesta, tapi ini undangan untuk perjudian sabung ayam yang dilakukan di tempatnya oknum anggota TNI. Kenapa si Wayat membiarkan? Padahal dia telah mengetahui sesuai dengan undangannya. Itu yang patut kita pertanyakan. Saat ini bahwa ketiga telah meninggal dunia, korban sebagai anumerta ataupun gugur dalam operasi, gugur dalam peperangan, mungkin itu kata dulu, karena ini kan bukan peperangan. Tapi operasi yang mereka lakukan sudah mereka selesaikan secara bijak. Mereka telah selesai, namun mereka gagal karena perlawanan musuh lebih tajam. Tapi musuhnya siapa? Kalau kita menganalisis secara akal saya, musuhnya bukan jauh-jauh, bukan oknum anggota TNI, tapi teman mereka sendiri, adalah pihak kepolisian sendiri. Mengapa? Inisial K sudah tahu ada di tempat, bahkan mempromosikan. Si Wayat sudah dapat undangan, bersama dengan temannya sudah datang lalu pulang. Woi, itu ada apa? Atau jangan-jangan ada yang disembunyikan lagi oleh Bapak Irjen? Oke, saat ini bahwa oknum anggota TNI yang telah melakukan penembakan tersebut mungkin tidak bisa terlepas dari 338, bahkan 340 bisa saja, asal memenuhi unsur. Lalu apakah bisa terlepas siapa? Si Wayat ini dari 303 sebagai penjudian. Karena dia telah mengetahui itu ada judi. Itu tidak bisa terlepas kalau menurut saya. Sudah jelas KUHP itu loh. Walaupun dia tidak melakukan, tetapi dia ini polisi, sudah dapat. Berarti menyetujui undangan itu, sehingga dia datang. Artinya menyetujui perjudian yang secara langsung dilakukan oleh Wayat ini. Ketika si Wayat tidak dijadikan tersangka juga, apa nanti jadinya polisi negara Republik Indonesia ini? Bahkan mereka membiarkan adanya peristiwa perjudian asal mereka dapat undangan, asal mereka dapat sesuatu mungkin, apa saja. Itulah logika kita berpikir. Kepada Irjen Helmi, tolong engkau pahami apa yang saya sampaikan ini. Kepada Irjen Helmi, bahwa jangan membiarkan anak buahmu yang bernama Wayat untuk hanya dijadikan sebagai saksi, tetapi engkau tindak si Wayat juga sebagai pembiaran kejahatan berdasarkan pasal 221 KUHP, junto pasal 55, junto pasal 303 atas perjudian yang sudah dia ketahui. Ya, dan juga kepada terkhusus kepada K, tidak bisa terlepas dari 303 dan juga Undang-Undang ITE pasal 27, junto pasal 45. Itu sudah jelas hukumnya dan ada pemecatan bagi K. Dan kepada si Wayat, kemungkinan besar kalau memenuhi unsur penyertaan itu, kehadirannya tidak juga tertutup kemungkinan dapat dipecat secara tidak hormat. Menurut kalian bahwa masyarakat Republik Indonesia, apakah yang disampaikan oleh Irjen, apakah yang saya sampaikan ini masuk akal di benak kalian? Coba kalian buka pasal 221, junto pasal 55, junto pasal 303. Bagaimanakah orang yang membiarkan kejahatan, apalagi dia adalah penegak hukum, apalagi adalah seorang polisi,
lalu mendapatkan undangan untuk melakukan kejahatan adalah perjudian sabung ayam, lalu dia membiarkan dia pulang, setelah kejadian baru dia berkomentar. Apakah itu tidak pembiaran? Apakah itu bukan sebagai pelanggaran tindak pidana? Tentunya secara sudah belajar hukum itu adalah pelanggaran tindak pidana. Jadi kepada teman-teman semua, bayangkan ketika banyak polisi yang membiarkan kejahatan itu terjadi, mereka asal mendapatkan undangan, apa jadinya negara Republik Indonesia ini? Perjudian kemana-mana. Dan kami tidak heran, ya, polisi di negara Republik Indonesia ini sudah menjadi sorotan. Ada apa? Banyak sekali